Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kediri. Kami di sini dari Dinas Kesehatan akan mengadakan liputan tentang koordinasi dan advokasi rujukan yang ada di Kota Kediri tentang kasus COVID-19 yang ada di Kota Kediri. Baiklah, di sini telah dihadiri oleh beberapa kabid dari Dinas Kesehatan yang ada di Kota Kediri serta puskesmas yang ada di Kota Kediri dan kepala dari klinik dan rumah sakit yang ada di Kota Kediri. Baiklah, marilah kita ikuti alurnya sebagai berikut. Baik, selamat pagi. Kami di sini akan mewawancarai Bapak Hendi selaku dari Kabid P2P Dinas Kesehatan Kota Kediri. Baik, Bapak, saya Ririn mau menanyakan tentang kasus Omikron yang ada di Kota Kediri ini bagaimana, Bapak, untuk perkembangannya saat ini? Ini terkait dengan COVID-19 ya. Tapi kalau kita masalahnya kalau Omikron itu kan harus ada pemeriksaan khusus ya. Nah, ini selama ini kan pemeriksaan khusus Omikron belum semua kasus bisa kita kategorikan Omikron. Jadi bukan Omikron itu menurut kami sama, perlakuannya sama, tindak lanjutnya sama. Kita samakan saja itu COVID saja. Jadi kita penataannya sama. Untuk kasus COVID-19 selama ini memang sudah memasuki gelombang ketiga ya. Sudah minggu terakhir sudah masuk gelombang 3, otomatis ini sudah banyak peningkatan kasus ya. Setiap hari sudah banyak ada peningkatan kasus, tidak hanya di Kota Kediri, tadi hampir di semua daerah ini kasusnya memang meningkat, kasus konfirmasi baik yang isolasi di rumah atau mungkin yang amat di rumah sakit. Baik, untuk kalau yang dikriteriakan isolasi di rumah itu bagaimana, Bapak, untuk kondisi dari pasien COVID Omikron tersebut? Untuk pasien COVID ini kan ada beberapa kriteria ya. Ada yang OTG. OTG itu artinya tanpa gejala. Mereka yang tanpa gejala ini bisa kita tempatkan di isoter ya, isolasi terpadu di BLK, ataupun kalau memang rumahnya memenuhi syarat untuk isolasi mandiri kita izinkan. Tapi kalau rumahnya tidak memenuhi syarat untuk isolasi mandiri ya harus kita tempatkan di supaya aman ya. Terus untuk rumah yang memadai untuk melakukan isolasi mandiri itu untuk kriteria rumahnya itu yang bagaimana, Bapak? Ya tentunya yang memungkinkan untuk di tempat isolasi mandiri ya, misalnya untuk tempat tidurnya ya atau kamarnya harus terpisah. Misalnya kamar di belakang atau mungkin di lantai atas, dan diusahakan itu juga kamar mandi yang terpisah ya, sehingga memungkinkan untuk jaga jarak. Dan juga yang penting lagi juga menghindari kontak dengan keluarga yang lain ya. Terima kasih Bapak Hendi, kami ucapkan terima kasih, semoga sehat selalu Bapak. Tapi kalau cuma pegang pintu, mungkin terkena benda lain, itu kayaknya sangat kecil ya, karena virus itu juga tidak tahan lama. Selamat pagi Ibu, saya Ririn. Selamat pagi. Ibu, ini saya mau menanyakan tentang pembahasan hari ini tentang rujukan dari pasien COVID-19 yang ada di Kota Kediri. Nantinya untuk rujukannya itu nantinya bagaimana, Ibu? Jadi gini, rujukan pasien COVID itu nanti setelah ditemukan di puskesmas atau FKTP atau FKTP yang lain, jadi bisa puskesmas, bisa klinik Pratama, bisa di PM,
Itu begitu ditemukan, maka akan dilihat oleh puskesmas. Semua akan dilaporkan ke puskesmas, dilihat oleh surveilannya apakah pasien tersebut gejalanya seperti apa. Kalau memang ringan, itu akan dilihat dulu rumahnya. Rumahnya itu memungkinkan enggak untuk isoman. Kalau ternyata rumahnya tidak memungkinkan untuk isoman, maka pasiennya dibawa ke BLK, ke isoter yang letaknya ada di BLK. Namun apabila ternyata gejalanya sedang atau berat, maka bisa dirujuk ke rumah sakit rujukan. Yang ringan itu pun kalau memang dia ada indikasi untuk dibawa ke rumah sakit, maka bisa dikirim ke rumah sakit bukan rujukan. Jadi yang rujukan kan ada 3, Rumah Sakit Gambiran, Rumah Sakit Bayangkara, sama Rumah Sakit Muhammadiyah. Jadi untuk gejala ringan yang kemudian ada indikasi dirawat di rumah sakit, maka akan dirawat di rumah sakit yang non rujukan. Kemudian apabila gejalanya mengarah ke sedang dan atau berat, maka dirujuk ke rumah sakit yang rujukan tadi. Jadi begitu. Berarti untuk alur awalnya nantinya tetap puskesmas ya Ibu, tetap ya? Puskesmas atau FKTP. Apabila FKTP lain, maksudnya FKTP lain itu bisa klinik Pratama atau DPM, dokter praktek mandiri. Apabila dokter praktek mandiri atau klinik menemukan, dia langsung bisa koordinasi dengan puskesmas untuk dilaksanakan surveillance. Gitu. Terus ini untuk kalau yang untuk klinik-klinik kecantikan itu bagaimana Ibu nantinya untuk alurnya rujukan itu nanti? Jadi bukan alur rujukan ya. Kalau klinik Pratama yang mempunyai pelayanan kecantikan itu khusus nggih, karena dia melayani kecantikan, di mana kecantikan itu ada yang kemarin kita strengthnya pada facial dan peeling. Karena kalau facial itu kan langsung ke mata, ke wajah ya. Sehingga protokol kesehatannya di situ harus jelas, SOP-nya jelas. Sehingga kita sudah ada kesepakatan dengan klinik kecantikan, apabila mereka buka itu harus mematuhi SOP yang sudah disepakati. Itu sudah tahun lalu sudah ada kesepakatan. Kita harap tahun ini SOP itu dipatuhi. Nanti kita akan mencoba mengadakan monep, tapi tidak semuanya ya, mungkin hanya beberapa kita akan coba sidak apakah SOP-nya dipatuhi atau tidak. Gitu. Terima kasih Ibu untuk wawancara hari ini. Sekian, terima kasih. Sekian peliputan hari ini. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Kota Kediri serta Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri, Bapak Fauzan Adima. Jangan lupa, di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Salam Kermas, sehat, bugar, produktif, ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.